Oke, lanjut ini untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini bentuknya. Sekali lagi ya, mengingat UAS kemarin soalnya berbeda, jadi silahkan diperhatikan, di-review materinya baik-baik, banyak latihan soal, terus apalagi ya, dicobain misalkan nih, ini kan nggak ada overhang-nya. Nah, misalkan pakai overhang di sini, atau ada overhang di sini, atau titik tinjaunya diubah dari tadinya di sini, jadi di sini, tuh. Intinya dicoba-coba aja dengan beberapa kasus yang berbeda. Untuk latihannya boleh juga tuh direview dari tugas kelima. Tugas kelima kan garis pengaruh. Garis pengaruh yang mungkin strukturnya sama kayak gini, tapi dari beberapa titik tinjau. Kan ada beberapa titik tinjau, jadi tinggal kalian review-review aja. Kalau titik tinjaunya di sini jadinya gimana, titik tinjau di sini jadinya gimana, titik tinjaunya misalkan di sini ada, overhang, tinjaunya di sini gimana, gitu. Oke, langsung aja, di sini kebetulan aku sorry ya, aku juga baru, apa namanya, eee, nggak tahu kalau pengaruh, apa namanya, NIM kembar tuh sebegitu ngaruhnya di sininya. Aku baru sadar pas udah tengah-tengah ngerjain, jadinya aku lanjut aja. Jadi ini aku kasih penjelasan, tentang, apa namanya, maksud angka-angkanya tuh gimana biar nggak bingung. Jadi, untuk yang pertama, sebenarnya buat garis pengaruh itu, aku pribadi ya, pribadi itu nggak pernah pakai perhitungan yang ini. Nah, ini tuh aku nggak pernah pakai selama aku dulu yang pas diajar sama dosenku sebelumnya. Karena sebenarnya garis pengaruh tuh bisa ditembak. Nah, ini metode yang aku pakai di sini untuk gambar ini, itu aku tembak semua. Maksudnya ditembak tuh kayak apa ya, bisa ketebak gitu loh bentuknya, bisa ketebak. Nah, terus angka-angka lainnya tinggal pakai perbandingan segitiga. Tapi karena di sini tulisannya perhitungan garis pengaruh, gaya dalam harus ditinjau dari sisi dan kanan. Nah, berarti di sini mewajibkan kita untuk, apa ya, istilahnya menghitung gitu. Ini aku ngajarin yang ini dulu aja, yang apa namanya, gambarnya dulu. Jadi untuk, eee, ini kan bentuk strukturnya seperti ini ya. Jadi untuk RAV, ya sebelumnya kita perlu tinjau dulu, yang mana sih yang balok induk, yang mana yang balok anak. Nah, kalau dari struktur ini, yang balok induk itu kan, dari sini sampai sini ya, dari A sampai D. Nah, kuncinya itu dulu, yang pertama. Terus dari bagian sini, kita lihat tumpuan kanan sama kirinya ada di titik apa. Tumpuan kanannya ada di titik A, tumpuan kirinya ada di titik C. Nah itu kunci kedua. Dah habis itu bisa tinggal kita gambar. Untuk RAV di berarti di titik apa ya istilahnya di titik A itu harusnya positif satu gitu. Dan dia bakal sampai nol di tumpuan kanan. Nah ini pasti nol. Jadi sini satu, di sini nol. Kalau udah gitu tinggal tarik garis aja. Tarik garis. Tet. Nah, ini dapat untuk garis pengaruh yang pertama. Nah, terus kalau misalkan ini nggak ada ya, misalkan ini nggak ada, anggap aja nggak ada. Nah, dia kan kayak overhang ya. Jadi di sini tuh, sendi, di sini roll, nah ini overhang. Nah, untuk bagian overhang-nya itu tinggal kita lanjutin sampai mentok, gitu. Mentok dalam artian, ini ini kalau kita tarik garis ke bawah, nah mentoknya tuh sampai nyentuh garis yang ke bawahnya itu, gitu. Aku ulangi ya. Jadi habis dari ini satu terus ke nol terus ini kita lurusin sampai mentok di sini, gitu. Berhentinya adalah di sendi dalamnya atau di ujung cantilevernya. Nah, terus untuk bagian balok anak, itu tinggal kita lanjutin,
kita nolin di tumpuan balok anaknya. Nah, jadi dari sini tinggal di nolin aja. Gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan ada cantilever di sini gimana? Misalkan nih ada cantilever. Ya sama kayak tadi, ini tinggal kita tarik garis lurus, garis bantu. Nah, terus ini kita lurusin. Kita perpanjang. Gitu. Ini juga sama. Misalkan di sini ada cantilever, ini ada cantilever. Nah, kita tarik garis bantunya di sini. Terus kita tarik garis lurus. Nah, nanti jadinya bentuknya seperti ini. Kalau aku sih merahin, misalkan ini tadi ada cantilever di sini ya, sama di sini ada cantilever. Nanti bentuknya ini bawah, ini ke atas. Gitu. Ini ke bawah. Ini gitu. Nah, nanti untuk nilai-nilai sini ya, tinggal kita cari pakai perbandingan segitiga. Tadi kan di sini udah tahu nih, ini satu. Bentar, ini kegedean deh. Tadi kan di sini kita udah tahu, ini nilainya satu. Nah, kita pakai perbandingan segitiga. Segitiga yang dipakai adalah, ini kan segitiga nih. Ini juga segitiga. Berarti pakai perbandingan segitiga yang ini, jarak dari sini sampai sini adalah 18 per jarak dari sini sampai sini yang segitiganya kita ketahui adalah ini, tambah ini, 36. Terus dikali tingginya adalah 1. Dapetin minus 0,5. Gitu. Nah, terus di sini kenapa aku tambahin minus? Karena asumsi di atas ada, bukan asumsi deh ini. Ini adalah nilainya positif dan di sini adalah nilainya negatif. Nah, ini sebenarnya agak rancu juga sih dari beberapa sumber yang dipakai Pak Kori itu ada yang seperti ini. Ini kan sumbunya nih. Ada yang ke atas itu positif, ada yang ke atasnya itu negatif. Nah, ini aku bingung juga, masih bingung sebenarnya yang benar yang mana? Apakah yang positif atau yang negatif? Nah, kebetulan di sini aku pakai yang positif. Kalau misalkan kalian mau pakai yang negatif juga boleh. Intinya sama, dari titik RAV berarti di titik A satu ke arah positif. Ini kan positif nih. Tinggal dibalik isinya, tinggal di flip aja sih. Nah, terus habis itu ini menuju ke titik nol di titik tumpuan kanan. Terus habis itu diteruskan sampai mentok di sendi dalamnya. Dari sendi dalam habis itu dibelokin sampai titik nol di tumpuan yang blok anak. Nah, jadi bentuknya nanti gini. Ini negatif. Cara nyari ininya juga sama nanti. Gitu. Dengan konsep yang sama, kita gunakan di RCV. Nah, berarti kalau misalkan RCV satu positif di titik C. Nah, ini ke sini satu positif. Nah, terus habis itu ini ke sini ke titik nol di tumpuan sebelahnya. Nah, selebihnya tinggal kita luruskan aja. Nah, contohnya tadi yang di sini ya. Kenapa ini lurus ke atas? Ya karena dia masuknya masih ke balok induk. Nah, balok induk itu adalah pelurusan dari balok, sorry, maksudnya cantilever di balok induk itu garis pengaruhnya tinggal terusan dari struktur utamanya atau bentang utamanya. Jadi ini tinggal tarik garis lurus sampai mentok di eh, sendi dalamnya. Nah, terus baru sampai sini kita belokin ke nol di tumpuan yang balok anaknya gitu. Misalkan nanti di sini ada cantilever, cantilever lagi. Ya ini tinggal dilurusin aja sampai mentok sampai di sini gitu. Nah, terus untuk nyari tinggi garis ini gimana? Ya sama kayak tadi, perbandingan segitiga. Pertama kita mau cari segitiga yang besar kan, yang ini. Nah, jaraknya itu berapa dari sini sampai sini? Adalah 18 tambah 18 tambah 18. Terus dibagi sama segitiga yang kita ketahui. Yang kita ketahui kan ini di sini satu ya. Berarti dari sini sampai sini itu panjangnya berapa? Ada 18 tambah 18. Jadinya 54 itu dari ini tadi. Terus tambah 26 itu dari ini tadi. Dikali
nilainya 1. Nah, di sini aku satunya nggak aku tulis ya. Jadi bebas mau ditulis atau enggak, karena kan dikali satu ya sama aja, nggak dikali pun nggak apa namanya, dikali satu pun nggak perlu ditulis dikali satu juga nilainya sama aja gitu. Dapetin di sini nilainya 1,5 gitu. Terus untuk yang balok, reaksi di balok anak. Reaksi di balok anak itu sama kayak tadi prinsipnya, reaksi di titik tersebut berarti satu ke arah positif. Nah, terus di sini kita nolin di apa, sendi dalamnya, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini nggak kita lurusin sampai ke bawah? Kalau yang tadi di balok induk itu kita lurusin ke balok anak, yang balok anak kenapa nggak kita lurusin di balok induk? Nah itu, eee, sebentar, alasannya adalah karena, eee, apa ya, gimana jelasinnya, beban yang diletakkan di balok induk, contohnya di sini nih, itu nggak mempengaruhi balok anak. Dalam artian di sini ada beban, ya udah terserah mau di sini ada beban, mau di sini ada beban, asalkan di sini nggak ada beban, itu nilai reaksi di sini itu dipastikan nol. Nah, makanya ketika dia ada di sini, maupun sampai di ujung sini, itu nilainya nol semua. Nilai reaksi di balok anak baru muncul ketika beban ada di balok anaknya tersebut, ya di balok anaknya ini sendiri. Ya, istilahnya kalau di sini dia baru ada nilainya, di sini baru ada nilainya, nah di sini baru ada nilainya. Makanya dia cukup mentok di sini, gitu. Terus untuk yang ini, untuk SFD, pertama ya sama kayak tadi ya, kita tinjauannya dari balok induk bentang utama. Bentang utama tuh yang ini ya, tumpuan kanan sampai tumpuan kiri. Nah ini, dari A sampai C berarti. Nah, tumpuan kiri itu ke arah positif, kasih garis bantu, tumpuan kiri ke arah negatif, kasih garis bantu. Nah, terus habis itu ini tinggal kita tarik garis ke bawah sampai nol, ini kita tarik garis ke bawah sampai nol. Nah, terus titik tinjaunya di mana? Titik tinjaunya ternyata ada di tengah sini. Ya udah tinggal kita tarik garis bawah. Nah, nilai yang dipakai di garis pengaruh adalah dari kirinya. Berarti dari sini ke atas baru ke bawah lagi, gitu. Kalau misalkan kalian pakai asumsi yang atas itu negatif, yang bawah itu positif, juga boleh. Caranya ya sama seperti sebelumnya, kiri itu ke arah positif 1, kanan ke arah positif 1, ini garis bantu ya. Nah, terus masing-masing garis bantu kita tarik ke masing-masing tumpuan. Terus ini kita tarik garis tinjaunya ya, misalkan ada di sini atau di sini deh. Garis tinjau misalkan ada di sini. Kita tarik garis aja ke bawah. Nah, yang dipakai adalah dari yang sini. Ini berarti yang dipakai adalah ini ke sini, terus ke bawah, terus ini ke sini, gitu. Nah, ini nanti lanjutannya kan kalau ini ke bawah ya tadi gara-gara ininya ke arah bawah. Kalau ini terusannya berarti ke atas, itu ke bawah, gitu. Inti dari yang ini tadi sama ya, intinya ini diteruskan mentok di titik apa ya, istilahnya sendi dalam, habis itu dibelokkan ke arah nol, gitu. Yang ini tuh adalah jadi ini ini itu kayak apa ya, istilahnya diputar 90 derajat. Jadi diputar 90 derajat, nah ini jadi ke atas. Nah, jadi di sininya nilainya berapa? Dia 18 meter kan, makanya di sini juga 18 gitu. Ini ininya berapa? Ini 18.
Berarti diputar 90 derajat ke arah kiri, jadi 18 juga. Misalkan nilai kalian di sini kan aku kembar ya. Misalkan di sini 17. Misalkan di sininya 19. Ya udah berarti sininya 19. Ini dari tumpuan kanan ke atas 19, tumpuan kiri ke atas 17. Gitu. Nanti kalau misalkan apa ya? Asumsi kalian ke atas itu negatif, di flipnya tinggal ke di flipnya, di rotate 90 derajatnya ya ke arah bawah. Berarti ini ke arah bawah. Ini ke bawah 17, ini ke bawah 19. Tuh. Nah, terus sama kayak tadi, masing-masing garis bantu kita tarik ke tumpuan sebaliknya. Ini garis bantu di kiri kita tarik ke tumpuan kanan, garis bantu kanan kita tarik ke tumpuan kiri. Harusnya makanya di sini harus skalatis. Kalau nggak skalatis ya diusahain, bukan diusahain sih. Gimana caranya intinya dari garis bantu itu kalau misalkan kita tarik bukan garis bantu, dari titik tinjau, nah titik tinjaunya kan ada di sini di B. Kalau kita tarik garis ke bawah itu harus ketemu di perpotongan antar garis bantu. Kan garis bantunya tadi ke kanan sama ke kiri. Nah, titik tinjau ini adalah titik tinjaunya. Harusnya seperti itu. Nah, terus nilainya di sini gimana? Yaitu tinggal A dikali B dibagi L. Nah, A-nya itu adalah ini, B-nya ini, L itu adalah dari sini sampai sini. Gitu. Terus yang ini sama ya, tadi prinsipnya tinggal diperpanjang aja sampai sendi dalam, dari sendi dalam dibelokin ke titik nol di tumpuan yang balok anak. Tuh. Nyari nilai ini, nilai ini, nilai ini, sama nilai ini, itu pakai perbandingan segitiga. Aku contohin yang di sini satu deh. Yang di sini, itu kan ini segitiga. Nah, terus ini juga segitiga. Aku biruin. Nah, segitiga yang biru dibandingkan dengan segitiga yang merah. Segitiga yang merah, kita udah tahu tingginya adalah 1. Segitiga yang biru, panjangnya itu ini sampai sini, 18. Segitiga yang merah, ini sampai sini, panjangnya 36. Dikalikan dengan tinggi dari segitiga yang merah 1. Berarti 18 dibagi 36 sama dengan 0,5. Satunya boleh kalian tulis, boleh kalian nggak tulis. Tuh. Nah, ini sama ini prinsipnya sama sih. Nah, terus di sini ini kan kalau misalnya kita potong, ini segitiga ya. Ini juga segitiga. Nah, perbandingan segitiga itu bisa dipakai kalau sudutnya sama. Nah, dalam prinsip matematika, itu kalau misalkan bentuknya seperti ini tuh harusnya sudut yang ini sama sudut yang ini tuh sama. Makanya bisa pakai perbandingan segitiga. Jadi kita pakai perbandingan segitiga yang kanan banding segitiga yang kiri. Yang kiri kan kita udah tahu ya, ininya 9. Nah, makanya kita bisa cari yang segitiga yang kanan. Berarti tinggal panjang segitiga kanan adalah 18. 18 dibagi panjang segitiga kiri, 18 juga, dikali tingginya ini, 9 dimasukin sini. Dapetin nilainya 9. Nah, kenapa minus? Karena dia ada di bawah sumbu. Tuh. Itu untuk penjelasan gambarnya. Terus untuk perhitungan, nah nih, untuk perhitungan. Nah, ini kan aku template-nya ngasih gini ya. Sebenarnya bebas sih, boleh. Terserah kalian mau perhitungannya gimana. Intinya jangan disamain kayak gini ya. Mungkin boleh, misalkan nih, di titik A, reaksinya berapa, RAV-nya berapa, terus titik B, RAV-nya berapa, terus titik C, terusnya RAV-nya berapa, baru digambar ini. Terus baru lanjut RCV, itu di sini ada RCV juga, sampai titik E, baru digambar yang ini, dan seterusnya. Itu terserah kalian. Kalau mau dibuat gini juga boleh, yang penting jangan sama plug.
soalnya takutnya kalau beberapa ada yang sama plek seperti ini, nanti dianggap plagiat. Kayak kasusnya kemarin ada yang seperti itu soalnya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja. Jadi di titik A, buat gambaran berarti di sini ada beban satu. Tuh. Berarti untuk nyari RAV itu kan kita bisa pakai sigma MC sama dengan nol. Ini ada RAV nih. Berarti semua gaya yang ada kita tinjau ke titik C. Ya, berarti tinggal ini boleh kalian jabarin ya. Berarti sigma MC misalkan ya, sigma MC sama dengan nol berarti RAV dikali jaraknya 36, terus min 1 dikali 36 sama dengan nol, ini boleh. Sebenarnya di sini ada, oh ya ini tadi ada yang bertanya, kenapa di sini kan ada REV ya, kenapa REV nggak dianggap atau nggak dimasukkan ke perhitungan? Nah, jawabannya adalah karena REV itu sesuai prinsip beban di balok induk tidak mempengaruhi reaksi di balok anak. Nah, ini kan bebannya ada di balok induk ya, berarti reaksi di balok anak ini nggak berpengaruh. Otomatis nilai REV-nya itu udah pasti sama dengan nol. Makanya nggak aku masukin di perhitungan yang di sini. Tuh. Nah, ini untuk penjabarannya tadi ya. Nah, aku persingkat jadinya seperti ini. Nah, itu cara apa ya? Mempersingkatnya atau cara cepatnya. Atau kalau mau gampang ya tinggal beban satuan di titik A, berarti jarak ini ke titik C 36 dibagi tumpuan kanan ke tumpuan kiri 36. 36 bagi 6 1. Gitu. Terus RCV, RCV. Tadi bebannya kan masih di sini ya. Berarti kita momen kan sigma MA sama dengan nol. Sigma MA sama dengan nol, berarti jarak beban ke titik A itu 0 meter. Makanya 0. Jarak C ke titik A itu 36. Sama dengan 0. Nah, terus ini udah pasti tadi yang aku bilang ya, otomatis 0 karena bebannya ada di balok induk. Ini mungkin kalau misalkan mau kalian tulis di awal juga boleh sih. Jadi sigma MD dulu boleh gitu. Terus tinjau di sisi kiri. Tinjau di sisi kiri, nih aku ulangi lagi mungkin yang di gambarnya bentuknya kan kayak gini. Nah, terus titik tinjaunya ada di sini. Nah, tinjau sisi kiri berarti ini ada RAV ya. Berarti tinjau sisi kiri itu dalam artian ini kita potong, terus kita tinjau dari sisi kiri. Nah, ditinjau dari sisi kiri, kita lihat sigma FY sama dengan 0. Nah, berarti SF sama dengan atau SF di titik ini ya. SF di titik ini itu adalah RAV, RAV ke arah atas, terus ada akibat ini 1. Jadi RAV min 1. RAV-nya 1, terus dikurangi 1, jadinya 0. Gitu. Nah, kalau ditinjau dari sisi kanan, dia kan ada RCV, ada REV. Eh, bentuk apa ya? Istilahnya kayak gini. Bentuk dari SFD itu kan nanti bentuknya gini ya. Ini ke arah atas, terus ada beban misal ini, misal gini. Terus ini titik B-nya gitu. Nah, makanya di sini kita tinjaunya ada RCV tambah RAV, REV tuh sama dengan 0. Sebenarnya ini kurang tepat sih. Lebih tepatnya harusnya minus. Ini kemarin aku
agak kurang fokus sepertinya. Kenapa minus? Karena ini ke bawah itu kan negatif. Berarti negatif SF atau V SF apa ini? SFB ditambah RCV bla 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 sama dengan nol. Nah, ini karena ini minus. Kenapa minusnya ini tadi? Ini ke bawah ya, ini minus. Nah, ketika kita di sini, eh, nah terus ketika di apa istilahnya dipindah ruas, makanya nanti ini jadi, oh sorry, ini tetap positif, udah benar. Tapi nanti kalau misalkan ini titiknya ada di sini, misalkan gini. Nah, titik tinjaunya di sini, ini kan positif ya. Ini B-nya di sini ke atas positif, berarti positif SF B tambah R bla 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 sama dengan nol. Nah, ini ketika kita pindah ruas, ini kan udah positif. Jadi otomatis yang dipindah ruas yang ini. Sehingga jadinya SF sama dengan negatif R dan seterusnya dan seterusnya. Tuh. Terus apa ya? MB deh. MB ya sama kayak tadi sih. Intinya ini ke atas, ini ke bawah. Jadi MB kita potong di sini. Gaya yang di kirinya kan ada ini RAV ke arah kanan positif, sehingga positif RAV dikali 18, kemudian ini ke arah kiri sehingga negatif 1 dikali jaraknya 18 gitu. Kalau di kanan di sini ada RCV sama REV, ini ke arah kiri tapi karena kita pakainya tinjau kanan sehingga asumsi terbalik, sehingga jadinya walaupun ke arah kiri tetap positif. Positif RCV dikali 18, ini sampai sini 18. Kemudian positif RFV dikali, ini harusnya bukan 18 kali 3 ya. Kebetulan aja di sini punyaku sama semua 18, 18, 18. Makanya 18 kali 3. Harusnya di sini adalah jarak dari sini sampai sini. Misalkan di sini 17, di sini 20, di sini 17, ya berarti 17 tambah 20 tambah 17. Itu untuk menggantikan nilai ini. Tuh. Nanti di unit yang lain sama aja. Aku ambil contoh di unit satu. Oh ini di satu unit di titik D ini kurang ya. Masih kurang tinjau di sisi kanannya, nanti bisa ditambahin sendiri. Nah, ini mungkin aku coba satu unit di titik D. Tadi kan gambarnya gini. Ini satu, dua, tiga. Aku lupa. Dua, tiga, empat, lima. Nah, ini satu unit di titik D. A, B, C, D. Ini RCV, ini REV, ini RAV. Ini satu unit. Ini titik tinjau. Nah, untuk mencari REV, eh, ini kan masih istilahnya masih di ujung sini ya. Itu udah langsung aja di nolin nggak masalah sih. Tapi kalau mau dijabarin juga boleh. Jadi kan REV dikali 36, terus habis itu satu unit dikali 0. Nah, habis itu sama dengan 0, sehingga REV sama dengan 0. Tuh. Terus untuk MC yang ini, berarti satu unitnya kita tinjau ke titik C. Nah, karena satu unitnya ini kan C ya di sini. Satu unitnya ada di sebelah kanan C, makanya aku tulis di sini negatif. Negatif 18 dikalikan dengan jarak dari sini sampai sini. Dari A sampai C itu 36. Didapetin minus 0,5. Nah, terus untuk eh,
MA, sigma MA berarti semua gaya yang ada kita tinjau ke titik A. Ini garis yang ini diabaikan dulu ya. Pertama 1 unitnya dulu. 1 unit ke titik A dari sini sampai sini itu adalah 54 meter. Dibagi sama dari sini sampai sini itu 36 meter. Didapetin 1,5. Sekali lagi, ini adalah ringkasan rumus. Kalau kalian mau penjabaran lebih lanjutnya, pakai sigma MA sama dengan 0 terus dijabarin panjang lebar gitu, sangat boleh kalau cukup waktunya. Nah, terus untuk SFD. Nah, aku contohin aja SFD langsung. Kan berarti harusnya bentuk SFD-nya ini ya. Ini ke atas, ini ke atas lagi, baru ini ke bawah. Oh enggak, sorry. Bawah. Nah, di sini nilainya 0 ya. Karena ininya apa RF-nya juga 0. Nah, ini kan kalau kita titik tinjau di sini. Nah, ini bentuk SFD biar bisa kebayang aja. Nah, SFD di titik sini itu kan berarti sama dengan nilai dari RAV-nya. Atau ini ditinjau daerah kiri itu cuma ada RAV doang. Makanya tinjau dari sini VB sama dengan RAV aja. Tuh. Terus habis itu untuk sigma MB. Sigma MB tinjau dari sisi kiri. Di sisi kirinya B itu kan cuma ada eh, apa ya? RAV aja. Ya udah, berarti bebannya RAV ini dikali jaraknya. Ini ke sini adalah 18. Kalau misalkan nanti titik tinjaunya ada ternyata di sini, terus bebannya di bentar, aku gambarin yang di bawahnya aja deh. Misalkan gini, ini ke arah atas, ini ke arah bawah, ini satu ya, terus habis itu titik tinjaunya di sini. Nah, berarti eh di sini nggak cuma satu doang, harusnya ada RAV dikali jarak sampai sini, terus satu dikali jarak dari sini sampai sini. Tuh. Terus untuk tinjau sisi kanannya, ya berarti tinggal ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini berarti ini kan positif. Karena di sini positif VB, terus habis itu di sini ada ditambah RCV min 1 sama dengan 0. Nah, makanya nanti untuk tinjau sisi kanannya udah tinggal dibalik aja VB sama dengan min RCV ditambah 1. Nah, ini ketemu VB-nya. Gitu. Nanti untuk sisi kanannya yang momen juga sama ya, tinggal ini dimomenkan ke sini, ini momenkan ke sini, ini momenkan ke sini. Tuh. Nanti didapetin hasilnya demikian. Nah, nanti dicek harusnya perhitungan di poin B ini sama perhitungan kayak di sininya. Kalau salah berarti ada yang kurang beres hitungannya antara hitungan di sini yang salah atau hitungan di sini yang salah. Tuh. Terus untuk Vmax dan Mmax. Ini maaf ya sebelumnya, ternyata aku salah baca soal. Ternyata yang diminta soal tuh ternyata hanya positifnya aja. Jadi untuk ini dihapus aja, ini dihapus, ini juga dihapus, terus ini juga dihapus. Dihapus. Karena yang diminta hanya momen maksimum. Maksimum positif maksud. Nah, ini sebenarnya kalau kalian pernah belajar di statika satu kan sama Pak Frederika itu udah diajarin ya untuk nyari beban maksimum ya tinggal beban dikalikan dengan Y atau tingginya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, nanti dilihat untuk positifnya kan cuma ada di sini. Berarti bebannya kita tempatkan di titik puncaknya di sini. Nah, kita perlu cari tahu ini itu tingginya berapa. Nah, ternyata tingginya 0,5.
Ya udah, berarti tinggal di sininya, tinggal 18 dikali titik puncak positifnya. Misalkan titik puncak positifnya 0,8 ya berarti 18 dikali 0,8. Tuh. Nah, untuk momen maksimum juga gitu. Di titik sini, yang positif yang mana? Ternyata yang positif yang sini. Tingginya berapa? Tingginya 9. Tinggal 18 dikali 9. Tuh. Misalkan nanti yang dicari minimum. Eh, bukan minimum. Misalkan nanti pertanyaannya diganti, jadinya carilah nilai gaya geser dan momen negatif maksimum. Nah, kalau momen aman, di sini negatifnya cuma satu doang. Tapi kalau misalkan shear force atau gaya geser, ini daerah negatifnya ada dua. Ini daerah satu, ini daerah dua. Nah, dicek untuk SF, untuk beban titik, ya udah cukup dicari yang paling tinggi yang mana. Yang tinggi, apakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi apakah di sini atau di sini? Kalau yang paling tinggi di sini ya udah berarti tinggal 18 kali yang di sini. Tuh. Nah, terus untuk apa namanya? Beban merata. Kalau akibat beban merata, misalkan nih ini, ini merata nih. Nah, berarti kan semua daerah di sini kena nih. Nah, istilahnya aku arsir lah. Nah, daerah yang diarsir itu tingginya berapa? Itu sama dengan luas dari segitiga yang aku arsir ini. Makanya untuk nilai yang akibat beban merata itu adalah yang ini dari beban meratanya, yang ini dari luas area segitiga yang kenanya. Aku ambil contoh Pmax positif. Pmax positif, nah yang positif kan cuma ada di ini ya. Nah, tinggal dicari aja luas areanya adalah kan ini kan segitiga ya, berarti luasnya 0,5 dikali alasnya itu adalah 18 meter dikali tingginya yang ini 0,5. Tuh. Misalkan tingginya 0,6 ya berarti tinggal diganti 0,6. 0,5 dikali 18 dikali 0,6. Ini intinya adalah rumus dari luas area segitiga. Nah, terus untuk yang negatif, ini aku kasih tahu yang negatif, siapa tahu nanti muncul yang negatif. Tapi kalau misalkan yang muncul cuma positif, ya yang negatifnya nggak perlu dihitung. Nah, kenapa di sini Ki aku tempatin di bentang CE? Nah, di sini. Kenapa aku tempatin di bentang nih, CE di sini? Kenapa nggak di sini? Nah, karena kalau di sini kalian bisa lihat panjangnya tuh panjang yang ini daripada panjang yang ini. Sehingga luasnya itu otomatis gedean yang ini daripada yang di sini. Tuh. Misalkan nanti siapa tahu bentuknya kayak gini. Salah salah, sorry. Ini. Nah, misalkan ini nilainya lebih tinggi, misalkan 0,9. Di sini 0,6. Nah, beban meratanya ditempatkan di sini atau di sini. Misalkan di sini panjangnya 18, di sini 36. Kalau secara panjang kan besar yang ini, secara tinggi besar yang di sini. Nah, nanti kalian bisa coba trial kira-kira yang paling gede ditempatkan di sini atau di sini. Tuh. Terus untuk beban sendiri, kalau beban sendiri kan dia nggak bisa milih karena di sepanjang bentang otomatis kena. Misalkan nih, ini dari sini sampai sini itu eh, dia kan balok semua. Otomatis ya beratnya ada beratnya semua. Makanya di sepanjang bentang tuh ada nilai I-nya. Nah, maka khusus untuk akibat beban sendiri, dia nggak bisa milih mau ditempatin di mana. Otomatis
kita harus nyari luas areanya semua. Jadi ini semua, luas area yang ini, ditambah luas area yang ini, ditambah luas area yang ini, dikali nilai Q dari beban meratanya. Q merata. Sorry, Q balok maksudnya. Makanya di sini untuk yang ini, itu aku untuk V-nya aku bagi 3. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi kan tadi bentuknya gini ya. Nah, ini kan negatif. Negatif yang pertama tuh ini, luas area yang kedua tuh ini, luas area yang ketiga tuh ini. Tuh. Nah, kalau yang ini sama kayak tadi, tapi dibagi 2 doang. Ini 1, 2. Itu positif sama negatif. Nah, terus nanti tinggal dikumulatifkan. Uh, tinggal dikasih keterangan. Ini keterangannya mau kalian tulis boleh, mau nggak tulis boleh juga. Yang penting paham. Sama apa ya? Kalau nggak ada waktu nggak usah tulis, nggak apa-apa sih. Yang penting untuk Vmax ini ya tinggal ditambahin dari akibat beban titik, beban rata sama beban sendiri. Kalau beban sendiri ya tinggal ditambahin ini aja sini. Tuh. Mungkin gitu dulu. Cukup untuk penjelasan tugas kali ini. Mohon maaf bila terlalu cepat atau tadi ada yang kurang jelas. Maka dari itu nanti yang kurang jelas bisa ditanyain aja langsung ke aku, yang bingungnya bagian mana. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.